Ini nasinya udah hari ketiga, jam 6 sore, udah terakhir mau aku. Assalamualaikum, hai Mami Jen, selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Hai Bunda, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, biar terus strong untuk anak-anak dan terus berkarya. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tips ke Bunda semuanya, gimana cara memasak dan menyimpan nasi biar awet bisa lebih dari 1 hari. Kalau di kasusku bisa bertahan sampai 3 hari, nggak bau, nggak basi, nggak lengket, nggak berair. Pokoknya perfect lah. Ikutin terus tipsnya, jangan di skip. Kita langsung memasak. Nah, tips yang pertama adalah kita harus mengetahui karakter berasnya. Kalau dulu aku tuh beras merek apapun, yang penting ada, dan apalagi ada promo dibeli. Tapi sekarang enggak, aku setia pakai beras Setra Ramos karena aku udah tahu karakter berasnya dan karakter air idealnya untuk beras ini tuh seberapa. Jadi itu yang pertama, kenali karakter berasnya. Yang kedua, jangan lupa berasnya dicuci sampai bersih, 2-3 kali bilas baru bersih, baru kemudian bisa kita masak. Oke, selain itu pastikan pancinya masih bagus, masih mulus, nggak ada baret-baret. Biar apa? Biar sempurna nanti hasilnya, nggak nempel dan nggak banyak buang-buang nasi nantinya karena banyak yang nempel. Nanti akan aku kasih tips juga gimana caranya biar pancinya ini awet. Oke, ini nasinya udah, ini berasnya udah aku cuci, tinggal aku masukkan ke sini. Nah, ini memang berasnya harus pas banget. Jadi kalau misalkan kita udah setia sama satu jenis beras, kita akan tahu seberapa takaran air yang ideal untuk beras itu. Sejak saat itu aku tidak pernah berpindah ke lain hati. Nyarinya susah nggak sih Setra Ramos ini? Enggak, karena ada yang merek Alfamart, ada yang Indomart, jadi gampang banget cari tinggal di Alfamart, Indomart terdekat. Terus mohon maaf nih, aku masih menggunakan cara-cara konvensional, jadi ngukur airnya tuh pakai ruas jari. Nah, kalau Setra Ramos ini 3/4 ruas jari aku. Ini kebanyakan airnya, jadi dibuang. Dia harus 3/4 jari aku. Ini masih kebanyakan, dibuang sedikit lagi. Kalau kebanyakan dia akan teksturnya basah dan lengket ke pancinya, dan itu bikin panci nggak awet dan buang-buang beras, boros karena nempel. Jadi berasnya harus pas. Dan ini masih kebanyakan dong. Tapi kalau berasnya kurang, maka tekstur nasinya kalau udah jadi akan keras. Ini segini nih, segini nih, 3/4 ruas jari aku. Oke, ini sudah pas takaran airnya. Langsung kita masukin ke rice cooker. Berasnya udah siap. Oh iya, jangan lupa dipastikan bahwa rice cookernya masih dalam keadaan baik, tidak mengalami gangguan listrik, dan dia masih prima ya. Jadi pancinya bersih, beras bersih, benar karakter berasnya, kemudian dia masih prima. Nggak harus baru dan bagus. Ini punya aku udah dibeli tahun 2016 dan sampai sekarang masih bagus. Hanya saja beberapa kali ganti panci. Oke, dan jangan lupa dipencet. Nanti ditungguin sampai lebaran monyet juga nggak akan mateng. Oke, kita tunggu berasnya sampai matang. Ini rice cookernya udah bunyi dari cooking ke warmer. Nah, kalau udah bunyi kayak gini tuh jangan langsung dibuka.
tapi kasih waktu dia antara 15 sampai 30 menit lagi untuk dibuka biar dia lebih sempurna matangnya. Karena kalau lebih sempurna dia akan awet nasinya. Kalau ini dibuka sekarang juga sesaat setelah ini bunyi cetek, dia tuh masih meletup-letup gitu, meletup-letup gelembung panas kayak masih masak gitu. Jadi lebih baik minimal setengah jam sih kalau aku baru dibuka. Itu udah mateng, hasilnya udah bagus. Ini nasinya udah aku diemin kurang lebih setengah jam. Oke, langsung kita buka ya. Nah, dia bentuknya udah sempurna. Nah, setelah kita tunggu setengah jam terus dibuka, baru kita aduk-aduk. Tujuannya supaya uap airnya keluar semua, jadi berasnya matang dengan sempurna. Nah, kalau beras takarannya udah sesuai, takaran airnya sudah sesuai, dia akan cantik kayak gini dan gak akan nempel ke pancinya. Tuh, cantik banget kan, gak bakal nempel tuh. Jadi nggak akan meninggalkan kerak, pancinya awet, dan enggak buang-buang beras. Nah, kalau teman-teman masak dan hasilnya bagus, nggak nempel, berarti takarannya sudah pas. Nah, diaduk-aduk sampai semua uapnya keluar. Ini udah bisa dikonsumsi, atau kalau makannya mau nanti aja bisa ditutup lagi. Begitu teman-teman. Nah, tips selanjutnya ini nggak kalah penting, yaitu bagaimana cara menyimpan nasi biar nasinya awet nggak basi. Aku udah nyoba berbagai metode, dari yang disimpan di piring, di bakul nasi, ditutup pakai serbet, semuanya hasilnya kurang oke. Kalau misalkan di nasi dia masih basi, apalagi di dalam rice cooker dia pasti basi. Kalau misalkan di bakul dan ditutup pakai kain, pinggir-pinggirnya dan atasnya itu keras. Nah, aku udah menggunakan cara ini kurang lebih selama 2 bulan dan oke, bisa bertahan 2 sampai 3 hari. Oke, di sini aku pakai dandang aka panci. Iya Tayo. Ukuran 20 cm, terus diisi air. Iya, Nino. Cukup. Nah, ini jadi air di bawah ini tuh sepertinya bakal bikin nasinya enggak kering. Tapi karena dia ada space di antara alas dan airnya, maka nasi juga nggak basi. Jadi nggak ada uap yang terperangkap di dalam. Oke, ini nasinya. Kita matikan dulu. Ininya bersih banget. Oke, ini karena masih baru dimatikan, jadi ini masih dalam keadaan panas ininya, nasinya. Nanti kalau udah dingin bisa ditutup dan disimpan untuk besok hari. That's okay, nggak perlu khawatir basi. Tapi ingat, tunggu dingin dulu. Ini nasinya sebenarnya nggak ada kerak ya, jadi dia rapih, cantik gitu. Nah, tapi tetap untuk merawat biar pancinya nggak cepat rusak, kita kita kasih air. Jadi jangan langsung dicuci, didiemin dulu pakai air, baru beberapa saat kemudian dicuci. Oke.
nasi biasanya aku taruh aja di atas kompor. Masih panas, jadi dikasih uap air biar nggak kejebak di situ uapnya. Oke, jadi hari ini Senin jam 7, tadi nasinya matang sekitar jam 4. Kita lihat ya besok apakah masih baik-baik aja. Udah pagi hari, aku udah beres masak, terus mau ngangetin nasi. Begini penampakan nasinya ketika udah pagi hari, jadi sedikit kering di atasnya. Lalu kelebihan menyimpan dengan cara kayak gini adalah simpel banget. Kalau mau ngangetin nasinya, tinggal kita angetin di atas kompor karena di bawahnya udah ada airnya. Nah, tinggal ditunggu aja. Ini hemat listrik, terus cepat anget dan awet nasinya. Nah, ini sepertinya airnya sudah mendidih. Kita kalau buka keluar uap air. Nah, ini sebenarnya udah bisa dimakan, udah bisa dikonsumsi. Nasinya udah lemes dan udah panas. Cuman aku biasanya suka nambah 1 kali lagi mungkin ditutup lagi 5 menit lagi. Jadi biar tanek dan nasi lebih awet. Dikeluarin dulu uap panasnya dengan diaduk-aduk. Habis itu tutup, tunggu 5 menit lagi. 5 menit kemudian nasi sudah bisa dikonsumsi. Ini udah hari ketiga. Aku cium dulu ya, basi apa enggak. Nah, dia tidak basi. Nasinya enggak basi, jadi tinggal ditaruh di atas kompor. Barusan tuh kayak bau kebakar. Ternyata ininya lupa dikasih air. Jadi kalau udah beberapa kali diangetin tuh air di bawahnya bakalan habis. Jadi ini perlu dikasih air. Masnya ke pinggir-pinggir. Ini nasinya udah hari ketiga, jam 6 sore, udah terakhir mau aku bikin nasi goreng. Coba aku mau cium dulu ya. Enggak basi, jadi sukses sampai hari ketiga. Jadi begitu ya, nanti abis ini dipakai, dimasak untuk makan terakhir. Jangan lupa direndam biar kerak di samping-sampingnya hilang. Susah soalnya kalau langsung dicuci. Oke, sekian tipsnya. Nah, itu dia tipsnya. Semoga bermanfaat ya. Kalau Bunda suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.